Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Fardinand Ritonga, NPM 282-682 angkatan 2020. Jadi di sini saya akan melakukan sedikit presentasi berupa mind map yang berjudul tentang sistem pernapasan untuk blok tugas dari BSO 1. Jadi ada pun sistem pernapasan pada manusia itu secara definisi itu yaitu merupakan proses menghirup oksigen dan juga melepaskan karbon dioksida serta bagian dari tubuh yang bertanggung jawab untuk proses pertukaran gas antara tubuh dan juga lingkungan eksternalnya. Jadi sistem pernapasan ini pada manusia ini memiliki beberapa organ penting yang terlibat semuanya berperan penting untuk mendukung proses terjadinya pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida dalam darah. Jadi kalau untuk selanjutnya untuk sistem pernapasan atas itu dibagi menjadi 4 yaitu hidung, sinus, faring dan juga laring. Jadi untuk hidung ini dia itu yang tersusun dari selaput lendir yang dan juga rambut halus serta fungsinya itu untuk menyaring debu dan juga kotoran yang masuk ke rongga hidung. Selanjutnya bagian sinus. Di bagian sinus ini dia itu rongga yang isinya udara dan berada pada sepanjang sisi hidung. Jadi fungsinya itu untuk mengatur suhu dan juga kelembapan udara yang biasanya kita hirup. Jadi bagian yang paling sering itu mengalami kondisi-kondisi medis yang namanya sinusitis. Terus yang selanjutnya yaitu faring. Jadi di faring ini dia itu organ yang bertugas untuk menyalurkan udara dari hidung maupun mulut untuk menuju ke trakea. Selanjutnya yang terakhir itu ada laring. Jadi laring ini bagian berupa ruangan kecil, paling kecil dari ketiga organ tersebut, yang dimana sebelum trakea, yang isinya itu kayak pita suara. Selanjutnya untuk sistem pernapasan bagian bawah, ada trakea, bronkus, paru-paru, diafragma. Jadi untuk trakea ini dia itu jalur napas yang paling utama yang menuju ke arah paru-paru, letaknya itu pada bagian bawah laring. Intinya bagian bawah laring. Terus dia tuh bronkus. Bronkus itu dia cabang dari trakea yang fungsinya itu meneruskan udara menuju ke organ paru. Jadi cabang paling kecil dari bagian ini memiliki sebutan yang namanya bronchiolus. Selanjutnya untuk paru-paru. Untuk paru-paru ini dia itu tersusun dari jutaan alveolus. Jadi fungsinya itu yang pastinya itu menerima udara dari bronchiolus sekaligus menjadi tempat bertukarnya oksigen dan juga karbon dioksida. Yang terakhir itu diafragma. Diafragma ini merupakan dari otot pernapasan utama yang secara bergantian bisa berkontraksi dan relaksasi sehingga dia itu memungkinkan udara untuk tetap masuk dan keluar dari organ paru-paru. Selanjutnya ada proses pernapasan. Di proses pernapasan ini dibagi menjadi inspirasi yang dimana yaitu kontraksi otot diafragma dan otot-otot antara tulang rusuk memperluas rongga dada. Terus menarik udara jalannya masuknya ke paru-paru. Terus yang terakhir itu ada yang namanya ekspirasi ataupun pernapasan yang keluar. Jadi dia itu ototnya itu secara rileks yang dimana menyebabkan paru-paru ini menyusut dan mengeluarkan udara kayak karbon dioksida. Nah, adapun fisiologinya seperti pernapasan eksternal, transportasi gas, regulasi respirasi, regulasi kimia, dan refleksi pernapasan. Di bagian pertama ini pernapasan eksternal itu yang pertama itu pertukaran gas di alveoli. Di alveoli ini terutama khususnya di paru-paru ini oksigen ini dari udara dihirup larut dan juga larut ke dalam darah melalui membran alveoli kapiler namanya. Jadi sebaliknya kalau kalau kita bandingkan dengan karbon dioksida, dia itu terlarut dalam darah yang diubah menjadi bentuk gas dan dikeluarkan dari tubuh melalui proses yang sama juga. Terus ada juga transportasi gas. Transportasi gas ini dibagi menjadi transportasi oksigen dan juga karbon dioksida. Jadi dioksigen ini dia terikat pada hemoglobin dalam sel darah merah untuk dibawa ke jaringan tubuh. Yang pastinya jaringan ini oksigen ini juga dilepas untuk digunakan dalam respirasi seluler. Sedangkan di karbon dioksida yaitu diangkut dalam bentuk bikarbonat atau HCO3 di mana dalam plasma darah ini dan sebagai
eee, sebagai dalam hal sel darah merah tersebut juga. Selanjutnya yang regulasi respirasi. Regulasi respirasi ini dibagi menjadi dua, yang namanya pusat pernapasan juga dan siklus respirasi. Jadi pusat pernapasan itu terletak pada bagian batang otak dan juga pusat pernapasan mengatur pola dan juga kecepatan pernapasan berdasarkan tingkat CO2-nya. CO2 dan pastinya pH dalam darah juga. Terus siklus respirasi. Jadi siklus respirasi ini itu terdiri dari inspirasi yang dimana masuknya udara ke paru-paru, nah dan ekspresi keluarnya udara dari paru-paru. Jadi yang ngatur yang oleh impuls ini, saraf ini yang dikirim ke otot-otot oleh pernapasan tersebut. Terus ada yang selanjutnya ada regulasi kimia, yang dimana itu pengaruh CO2 dan juga pH. Nah maksudnya itu kadar CO2 dalam darah ini mempengaruhi pH darah dan juga peningkatan CO2 menghasilkan yang namanya peningkatan keasaman ataupun penurunan pH. Jadi yang merangsang pernapasan untuk meningkatkan ventilasi ini dan juga mengeluarkan lebih banyak CO2. Terus ada yang namanya yang terakhir itu ada refleks pernapasan. Refleks pernapasan ini yang biasanya itu disebut refleks Herring-Brewer. Jadi itu mencegah overinflasi dari paru-paru dengan menghentikan inspirasi terlalu dalam saat paru-paru untuk biar terlalu mengembang. Selanjutnya ada kapasitas paru-paru. Jadi kapasitas paru-paru ini ada yang namanya volume tidal dan juga kapasitas vital. Nah, volume tidal ini jumlah udara yang dihidupkan atau dikeluarkan dalam satu napas normal. Sedangkan di bagian kapasitas vital ini yaitu total volume udara masuk ataupun maksimal yang dapat dikeluarkan setelah napas dalam. Terus untuk penyakit-penyakit pada sistem pernapasan itu kayak asma, flu, bronkitis, pneumonia, kanker paru dan sebagainya. Jadi inilah penyakit-penyakit yang sering terjadi lah untuk yang namanya pada sistem pernapasan ini. Selanjutnya yang terakhir itu dari patofisiologi cara kerja dari organ pernapasan pada manusia. Jadi cara kerja pada sistem pernapasan ini manusia tentunya yang namanya melibatkan seluruh organ pernapasan. Setiap organ ini saling bekerja sama guna memaksimalkan pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida dalam tubuh. Nah, secara sederhananya gini, mekanisme kerja dari sistem pernapasan manusia ini terdiri dari saat proses inhalasi yang pertama atau menarik napas. Jadi dia pragma dan otot antara tulang rusuk dan juga akan mengalami kontraksi yang namanya membuat rongga dada meluas sehingga paru-paru dapat mengembang dan udara pun masuk. Lalu dia udara ini akan masuk melalui mulut ataupun hidung dan juga melalui proses filtrasi partikel oleh bulu hidung sendiri. Jadi kemudian udara itu akan masuk ke batang tenggorokan ataupun trakea. Dari trakea ini udara akan masuk ke organ paru-paru melalui bronkus dan bronkiolus yang berujung pada alveolus. Saat udara telah sampai pada bagian alveolus, proses pertukaran oksigen ini dan karbon dioksida ini pun akan terjadi. Namanya proses ini berlangsung dalam pembuluh darah kecil yang namanya itu kapiler. Jadi oksigen akan memasuki kapiler dan bersama sel darah merah yang akan melaju ke organ jantung untuk dialirkan ke semua sel ataupun jaringan tubuh. Jadi pada waktu yang bersamaan, karbon dioksida akan masuk ke dalam kapiler menuju ke rongga paru-paru. Jadi setelah proses pertukaran udara selesai, tulang rusuk dan otot diafragma ini akan rileks kembali dan juga begitu pula bagi bagian rongga dada juga. Nah, udara itu dengan karbon dioksida akan keluar dari alveolus dan juga menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea, lalu keluar dari tubuh melalui hidung. Baik, itu aja presentasi mind map yang saya temukan. Ini berikut referensinya dari 4 referensi yang saya temukan. Baik, itu saja untuk presentasi mind map yang saya presentasikan. Baik kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf pun. Saya akhiri. Billahi fisabilillah haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.